Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita dibangunkan oleh kasih setia Tuhan. Hari yang baru adalah suatu anugerah kesempatan untuk kita melangkah bersama dengan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, sekaligus meneguhkan hati kita sebelum kita beraktivitas. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan dan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami hingga sampai pada pagi hari ini. Engkau telah bangunkan kami dengan penuh sukacita dengan keadaan segar bugar. Tuhan, kami akan beraktivitas melakukan tugas kami sebagaimana biasanya. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, untuk meneguhkan hati kami. Terima kasih, berkati acara kami ini dari awal hingga akhirnya. Berkati para jemaat Tuhan yang mendengarkannya dan hamba-Mu juga. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang baik hati, renungan buat kita pada hari ini yaitu hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Natsnya diambil dari Amsal pasal 4 ayat 23 atau Poda 4 ayat 23. Demikianlah dikatakan di sana. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam bahasa Batak, Poda 4 ayat 23 dikatakan, Sian saluhut si jagoni gumodang ma jagaroham, aisyanido ruar akamual hangoluan. Jagalah hatimu. Ini ibarat kata-kata orang yang sering dikatakan, dalamnya laut dapat diduga, dapat diukur. Dalamnya hati, siapa yang tahu? Hati adalah salah satu bagian dari organ tubuh manusia yang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hati merupakan kontrol yang utama dari diri manusia. Baik buruknya seorang dapat ditentukan oleh hatinya. Karena itu jagalah hatimu. Baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Menurut Anda, apakah yang harus dijaga dalam hidup ini? Ada yang mengatakan pikiranlah yang harus dijaga. Kemudian ada yang mengatakan harta dan sesuatu yang kita anggap penting dalam kehidupan kita itulah yang perlu dijaga. Dan ada juga yang mengatakan kesehatan yang paling penting. Semuanya itu adalah baik dan penting untuk dijaga. Namun ada satu hal yang terpenting yang harus lebih dari yang lain, yaitu adalah menjaga hati. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 4:23 tadi. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi sangat jelas ada hubungan hati dengan jalan kehidupan kita. Ada yang berpendapat bahwa pikiran atau otak manusia lah yang menentukan jalan hidupnya. Akan tetapi firman Tuhan katakan bahwa hatilah yang menentukan. Tuhan tidak berkenan kepada mereka yang memiliki hati yang panas, hati yang iri, hati yang menyimpan dendam, atau hati yang tidak lurus. Orang yang hatinya tidak lurus akan kehilangan berkat dan kesempatan dari Tuhan. Sebaliknya orang yang hatinya lurus pasti dikasihi Tuhan. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada orang-orang yang berhati lurus. Saul ditolak oleh Tuhan, Daud dipilihnya. Karena Tuhan mendapati Daud memiliki hati yang lurus. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Itu adalah Yesaya pasal 26 ayat 7. Oleh karena itu, pastikan hati kita itu beres di hadapan Tuhan. Supaya pikiran dan perbuatan kita, baik perkataan kita itu benar-benar di hadapannya. Ketidakberesan dalam hati akan menghalangi sukacita dan damai sejahtera pada diri kita. Kita akan kehilangan berkat-berkat dari Tuhan. Beginilah dalam kehidupan kita, apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan pikiran maupun jendela hati kita. Jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Jika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Jadi saling terkait saudara-saudara. Ada beberapa contoh tokoh dalam Alkitab yang mengalami dampak negatif ketika tidak dapat menjaga hatinya. Siapa itu? Hawa. Hawa memakan buah pohon yang dilarang.
yang dilarang oleh Tuhan. Karena hatinya hanya tertarik pada buah pohon itu. Itu ada di Kejadian pasal 3 ayat 6. Yang berikutnya si Kain. Kain itu panas hati sehingga membunuh adiknya Habel. Berikutnya si Saul. Saul menjadi panas hatinya terhadap Daud sehingga dia berupaya untuk membunuhnya. Dan si Haman panas hatinya ketika melihat si Mordekai tidak memberi hormat kepadanya. Itulah contoh-contoh yang memang betul-betul tidak dapat mengendalikan hatinya. Bagaimana caranya untuk menjaga hati agar tetap kondusif dan memancarkan kehidupan yang positif dalam kehidupan kita? Mari, pertama adalah membawa hati kita kepada Tuhan melalui doa. Karena Tuhanlah yang menguji hati dan Tuhanlah yang melihat hati. Itu ada di Samuel pasal 16. Yang kedua, mari kita belajar kepada firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sarana yang paling efektif yang dapat mendeteksi hati manusia. Karena itu mari kita membaca firman Tuhan setiap hari. Karena itu adalah guidance hidup kita. 3, bau dan siap sedia dibentuk oleh Tuhan. Kita harus bersedia dibentuk Tuhan. Sebab Tuhan adalah ahli dalam memulihkan hati dan menjadikannya menjadi sesuatu yang indah dan berharga di matanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita pastikan hati kita beres di hadapan Tuhan, supaya pikiran, perbuatan, dan perkataan kita benar di hadapannya. Ketidakberesan hati akan menghalangi sukacita dan damai sejahtera pada diri kita, dan kita akan kehilangan berkat-berkat dari Tuhan. Hati yang tidak dijaga mudah teralihkan dan menjauh dari Tuhan. Seperti orang dalam perumpamaan tentang penabur dan benih yang menerima firman, tetapi kekhawatiran dunia ini yang sangat mempengaruhi hidupnya, yang dapat menipu daya tarik kekayaan yang mencekik kita. Hati kita mudah teralihkan karena daya tarik dunia ini. Yang berikutnya, hati yang tidak dijaga dapat dengan mudah tersesat ketika cobaan datang, karena keraguan, ketakutan, dan keinginan diri kita akan melemahkan dan mengurangi iman kita. Perumpamaan tentang penabur menggambarkan hal ini sebagai orang yang tidak memiliki akar yang dalam sehingga jatuh ke dalam cobaan atau penganiayaan yang sering datang pada diri kita sendiri. Seiring dengan waktu, hati kita ini menjadi keras, kadang menjadi tumpul jika kita tidak memeliharanya dengan baik atau dengan cermat. Ketika kita menjadi mati rasa, tidak peka terhadap dosa, mata dan telinga rohani kita menjadi tumpul, dan kita kehilangan kemampuan untuk merasakan pekerjaan roh Allah yang dibisikkan ke dalam diri kita masing-masing. Sekarang bagaimana kita menjaga hati kita agar sesuai dengan perintah Tuhan? Ini adalah sesuatu yang hanya dapat kita lakukan dengan kasih karunia Tuhan, hanya dengan pertolongan Tuhan, hanya dengan pertolongan dari Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Jadi itulah yang pertama yang harus kita ketahui. Kita harus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Salah satu cara untuk mengetahui apakah hati kita ini telah terkompromikan adalah dengan memperhatikan kata-kata kita dan bagaimana dampaknya. Jika tubuh kita adalah apa yang kita makan, maka hati dan pikiran kita adalah apa yang kita pikirkan. Jagalah hatimu di atas segalanya, karena hatimu menentukan jalan hidupmu. Jauhilah segala perkataan yang sesat, jauhilah kata-kata yang kotor. Pandanglah lurus ke depan dan arahkan pandanganmu pada apa yang ada di hadapanmu. Tetapkanlah jalan yang lurus bagi kakimu, jangan sampai menyimpang. Jagalah kakimu agar tidak mengikuti kejahatan. Itu yang dikatakan Amsal pasal 4 ayat 24 sampai 27. Kita harus memeriksa diri, menyadari dan jujur pada diri kita sendiri. Dan kita harus tetap dekat dengan Tuhan melalui firman-Nya, melalui doa, dan merenungkan apa yang kita baca di dalam Alkitab. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan renungan pagi hari ini. Kami telah dikuatkan sebelum kami beraktivitas ya Tuhan. Bapa Surgawi yang terkasih, kesempatan pagi hari ini adalah menjadi berkat bagi kehidupan kami. Bagaimana kami dapat menjaga hati kami sesuai dengan perintah Tuhan,
yang hanya dapat kami lakukan jika kasih karunia Tuhan, pertolongan-Mu dan Roh Kudus yang selalu bekerja dalam hati kami. Berkati kami, berkati jemaat Tuhan yang mengikuti acara ini. Berkati HKBP Resort Surabaya Selatan. Berkati bangsa kami, berkati bangsa-bangsa yang lagi bertikai Tuhan. Dan hanya kepadamu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Berkati segala pergumulan kami. Kuatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih anugerah dari Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Haleluya.